Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal jamaah wal murid, para guru-guru saya mohon izin dan mohon ridho untuk meneruskan ngaji kitab Tajul Arus, dan ini menjadi bagian dari saya sendiri dan para jamaah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para salikin yang saya hormati, para jamaah, ada baiknya dan seharusnya kita bersyukur terlebih dulu biqauli alhamdulillahirabbil alamin pada Allah seru sekalian alam yang merjai, yang menentukan dan memaksa kehidupan kita. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut, tabi'in, hatta umatnya hingga nanti masuk surga karena syafaat yang diberikan oleh beliau biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin yang saya hormati, pada satu kesimpulan seseorang itu mengarah pada ahlul faqih atau juga disebut dengan ahlul hadrati atau juga ahlul ta'at. Kalau orang seperti ini disebut orang takwa. Dan di akhir hari Sabtu yang lalu kita pada satu paragraf dari Syekh Tajuddin menyebutkan wa qad qala ta'ala mubayyinan lidzalika biqaulihi. Jadi semua itu sudah jelas, sudah ada pertelo atau sudah hakul yakin, namanya wa may yattaqillah yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah akan dipermudah jalan keluar semua masalah yang dihadapi, wa yarzuqhu, dan kita akan diberikan rezeki yang tiada tara, min haitsu la yahtasib, dari arah penjuru yang kita tidak tahu dari mana rezeki itu muncul, tahu-tahu kita akan mendapatkan rezeki. Itulah kalau orang dekat makomnya tajrid, tapi kalau orang biasa jauh dengan Allah makomnya asbab. Yang asbab siang malam bekerja tapi belum mendapatkan rezeki yang cukup. Tapi orang yang biasa karena tawakal pada Allah, hidupnya diberikan kecukupan dan keberkahan. Karena apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mengapa? Karena dia adalah wa may yattaqillah. Karena wa may yattaqillah, karena kita itu adalah bertakwa pada Allah. Nah, karena itu mari kita lanjutkan, para salikin, para jamaah dan sahabat-sahabat saya rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li hadzal makna qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu an
fi hisbihi lamma qala wa'atina kada wa kada qala rizqul haniya alladzi la hijaba bihi fid dunya wa la hisaba wa la su'ala wa la iqaba alaihi fil akhirah. Dari ayat At-Tolak 2 dan 3 tadi, para salikin rahimakumullah, Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang mursyid. Dia membuat satu gubahan hizib. Jadi orang seperti kita biasanya melakukan hizib, ya. Hizbun Nasr, Hiful Khafi, ya, Hiful Bahr dan sebagainya, atau Dalail Khairat, itu kan kumpulan dari hizib-hizib. Menjadi bagian dari doa khusus, itu namanya hizib. Lah Syekh Abu Abbas Al-Mursi membuat hizib. Hizibnya begini, para salikin yang rahmatullah, fi hizbihi lamma qala, di dalam sebuah hizibnya itu mengatakan wa'atina kada wa kada wa qala wa rizqil hani. Ya Allah, wa'atina, berikan kepada kami rezeki, ya. Apa rezeki itu? Rezekinya yang hanian, yang enak, yang tenang, tidak usah kerja macam-macam, rezekinya banyak ya Allah. Nah, kira-kira itu ini, karena beliau itu adalah memang min aulia, mursyid. Jadi ya Allah, berikan saya rezeki yang enak-enak, tidak usah banting tulang siang malam, malam jadi siang, siang dan malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, seperti kita, ya. Beliau hebat, mintanya ya Allah, beri saya yang enak dong, kira-kira gitu. Alladzi la hijaba bihi fid dunya wa la hisaba wa la su'ala. Tapi rezeki itu ya Allah, berikan kepada saya yang sehingga la hijaba bihi fid dunya, yang tidak menjadikan hijab buat saya adanya dunia itu, ya. Wala hijabah, dan rezeki itu nanti saya tidak dihisab ya Allah. Nah, jadi hebat Abu Mursi itu, hebat doanya, minta rezeki yang banyak, yang tenang, tidak usah neko-neko rezekinya, tapi tidak dihisab. Nah, ya, lah hijabah, dan dia tidak ada hijab. Kalau kita itu dikasih rezeki, kadang-kala justru mendatangkan hijab kan dengan Allah. Kalau Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengatakan rezeki saya banyak, tapi jangan menjadikan itu hijab saya mencintai Engkau ya Allah. Rezeki saya cukup, bukan justru saya lupa kepada Engkau ya Allah. Rezeki saya melimpah, bukan berarti saya justru males sholat malam kepadamu ya Allah. Ini adalah doanya seorang mursyid, seorang wali, ya, dan salah satu dari thariqah. Sedangkan kita seringkali diberi rezeki tapi lupa pada Allah, melupakan amalan-amalannya. Kemarin kita sebutkan, kalau ilmu dan rezeki kita itu justru menambah khosyah, takut pada Allah, itulah rezeki dan pangkat yang berkah. Tapi sebaliknya, kalau rezeki, tambah pangkat, tambah kedudukan, kok justru jauh dari Allah, itu adalah ilmu dan rezeki kedudukan yang tidak berkah. Kuncinya itu aja. Nah, karena itu Syekh Mursi mengatakan wala hisabah, dan saya tidak dihisab karena rezeki itu. Mengapa? Orang seperti ini rezeki tidak di tangan, tidak di hati. Rezeki itu cukup di tangan. Hilang juga nggak apa-apa, ada juga simpan untuk ke jalan kehidupannya. Bukan dimasukkan hati sehingga dia lupa pada Allah, ya. Wala su'ala wala iqaba alaihi fil akhirah, dan tidak nanti ditanyakan dan tidak nanti disiksa apabila rezeki yang diberikan oleh Allah itu
ya alaihi, rezeki-rezeki yang melimpah tadi itu fil akhirah, di akhirat nanti. Ini enak ya, di dunianya enak ya, tidak dihisab, tidak dibendu, tidak disiksa, dan beliau nanti masuk surga. Ini yang kita cita-citakan. Di dunia cukup, di akhirat masuk surga, dan ini adalah ideal, the dream, ya, imagination. Ini adalah imajinasi mimpi kita. Dapat rezeki mudah, rezeki banyak, pangkat mengalir terus, hidup insya Allah nggak ada matinya, karena Allah memberi rezeki kita terus. Kita tidak dihisab, artinya kita tetap menghisab. Karena apa? Karena mampu kita mengelola, memanage rezeki yang kita miliki itu hanya untuk Allah. Sehingga la su'ala wa la iqaba alaihi fil akhirah. Nanti di akhirat kita tidak dibendu, dan itu menjadi bekal kita nanti di yaumil akhirat. Fa ahlu ala bisatil ilmi tauhid wasyar salimina minal hawa wasyahwati wat toba. Orang seperti ini, fa'ahluhu, orang yang dapat rezeki seperti Syekh Mursyid, Syekh Abu Al-Mursi tadi, para ibu dan bapak sekalian, Abu Abbas Al-Mursi, ala basiti ilmu tauhid, hanya diberikan kepada mereka yang tauhidnya kuat, ya, wasyar'i, dan syariatnya kuat. Artinya orang itu tawakal, tidak ada suudzon pada Allah. Gimana sih ya Allah, aku itu sudah gini tapi kok masih begini-begini aja, itu nggak boleh. Ini berarti apa? Dia tidak bisatil ilmi tauhid wasyar. Orang seperti ini tidak mempunyai ilmu keesaan wahdaniyatnya Allah, dan dia juga tidak kuat dari syariatnya, ya, karena dia masih menyaksikan keberadaan Allah, sang penentu rezeki, sang pemberi rezeki, sang pemberi jabatan dalam rangka beribadah. Salimina minal hawa, dan orang ini akan selamat, ya, minal hawa, dari hawa nafsunya, artinya rezekinya tidak membawa hawa nafsunya menjadi jauh dari Allah. Wasyahwat, dan dia dijauhkan dari syahwatnya yang selalu enak-enak. Wat tab'i, lan wataknya manusia pada umumnya. Manusia watak pada umumnya itu apa ya? Diberi rezeki lupa, tidak diberi rezeki ngersulo, ya, itu manusia. Nah, orang seperti ini dijauhkan dari tabiat-tabiat seperti itu. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wahdar minat tabiri ma'allah, tadbiri ma'allah. Famithal mutabbir ma'allah ka'abdin arsalahu sayyidu ila baladin liyasna'alahu siyaban. Fadakhalal abdu tilkal baldah qala aina askunu wa man atajawwaj. Ini manusia pada umumnya. Karena itu para salikin, wahdar, takutlah Anda, takutlah kita, minat tadbiri ma'allah, dari ikut mengatur hak Allah. Ya Allah, kira-kira gini, saya nanti umur 40 sudah menjadi anggota perwakilan rakyat, umur 50 sudah jadi ini, umur 60 jadi gini. Lah, itu namanya tadbir, mengatur hak Allah, menentukan, mendesain hak Allah. Saya nanti kalau muda hidup poya-poya, ya, kaya raya, ya, hidup bersendagurau, mati masuk surga. Ini bagian dari tadbir. Itu hak Allah. Itulah. Manusia diingatkan, wahdar, janganlah Anda, takutlah Anda, minat tadbiri ma'allah, dari Anda ikut mengatur hak-hak Allah. Itu nggak boleh. Kita mohon saja,
kita bermunajat saja. Jangan sok ngatur, saya harus ini, jadi itu. Semua itu rahasia. Yang penting kita ikhtiar. Nah, orang yang tadbir ma Allah, orang yang ikut mengatur hidupnya bersama Allah, famithalul mutabbir ma Allah ka'abdin arsalus sayyidu. Ini diibaratkan seperti seorang budak, hambanya disuruh tuannya, ka'abdin arsalus sayyidu, disuruh tuannya ila baladin, pada satu daerah atau satu kota, liyasna'ah lahu thiyaban, wahai budak, wahai pembantu saya, ini pakaian saya, tolong dijahitkan. Fadakhala abdu tilkal baldatu, maka dengan demikian pembantu tadi, budak tadi apa? Jalanlah dia ke satu kota. Apa yang dikatakan oleh budak itu? Aina askunu, nanti saya akan nempatin hotel mana ya? Saya akan berkedudukan apa ya? Waman atajawaj, mana ya nanti istri saya mana ini? Jadi diminta oleh tuannya untuk menjahitkan baju, tapi dia justru mengutamakan kepentingan dirinya, ingin hidup di hotel, membangun hotel, dan mencari istri. Ini manusia. Kamu itu saya ciptakan ibadah loh. Tapi mengapa begitu Anda berangkat suruh ibadah, kok melihat dunia berkelauan kamu tergoda? Kok kamu malah mencari istri? Artinya senang-senang, artinya pengertiannya itu senang-senang, tidak sesuai dengan tujuan. Padahal tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah. Di sini juga sama, tidak sesuai dengan tujuan yang diperintahkan oleh sayyid, oleh tuannya kepada satu misi, tapi misinya malah misinya diri sendiri, Fastaghala bidzalika wa syarafa himmataka lima hunalika. Maka dengan demikian malah dia menyibukkan diri dengan menunjukkan kepentingan budak di kota tersebut, Fastaghala, berpesta pora, siang jadi malam, malam jadi siang. Hidupnya hanya untuk cari rezeki, cari pangkat, lupa bahwa kita itu adalah untuk beribadah. Padahal tujuannya Allah memerintahkan kita bisa seperti itu. Allah menciptakan beribadah. Seperti ini, oleh tuannya suruh jahitin, malah hidup di satu kota, senang-senang, bikin rumah, cari rumah, hidup di hotel, nyari istri. Semua kepentingan yang enak-enak, himmah tahu, yang menjadi kerentaknya himmahnya itu dia dulukan. Wa'attala ma'amara sayyiduhu, maka dengan demikian dan tidak memperdulikan dengan apa wa'attala, dan dia tidak memperdulikan ma'amarahu, apa yang diperintahkan sayyidu, yaitu tuannya, bihi, dengan misi tadi. Diplomasinya itu gagal, kira-kira gitu kan. Nah, hatta da'ahu ilahi faja'arhu minas sayyidi anjazaul qati'ah. Hatta sehingga pada satu saat da'ahu dipanggil ilahi wajazahu, maka tentu akan diberi balasan minas sayyidi, dari tuannya. Anjazau, apa kira-kira balasan seperti ini? Seperti Anda, kita semua diperintahkan mengerjakan satu tugas, tugasnya nggak selesai, dikasih SPJ, malah rekreasi misalkan. Kita semua diminta oleh Allah untuk beribadah, untuk berbuat ihsan, dan pada saatnya dipanggil
kita meninggal, kita wafat, apa anjaza'u? Apa yang menjadi balasannya? Qati'ah, dipecat. Ya orang itu pasti dipecat dong. Wong dikasih tugas nggak dijalankan. Kita kalau tidak menjalankan sebagai ibadah juga qati'ah, kita akan dipecat sebagai hamba Allah yang baik. Dan Allah kalau sudah qata'a, memutus hubungan dengan kita, lalu apa keindahan, ketenangan, kebahagiaan hidup kita kalau kita itu qati'ah, putus dari rahmat Allah. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi masing-masing. Sudahkah kita itu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah? Wa wujudul hajj batilil isqali bi amri nafsi an haqqi sayyidih, maka dengan demi akhirnya hubungan hamba itu adalah hijab. Udah dongo ya ora dikabulkan, sholat juga hanya syariatnya saja, zikir hanya di bibirnya saja. Karena apa? Karena ada hijab. Karena apa? Li istigholi bihi bi amri nafsih, karena manusia itu lebih condong istighol, menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan nafsunya, an haqqi sayyidihi, daripada apa yang diperintahkan hak yang benar sayyidihi, dari Allah, dari tuannya. Tadi budak oleh tuannya, kalau kita kepada hamba kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita itu lebih banyak mengatur dan mengukur, mendahulukan kepentingan diri sendiri atau mendahulukan kepentingan Allah? Kira-kira 24 jam ini berapa hidup kita untuk Allah? Jangan-jangan 90% kita itu untuk diri sendiri, yang 10% itu pada Allah. Itu pun ya kalau pegawai sekarang itu yang penting absen sholat 5 waktu, habis itu sudah nggak ada impact. Tanha anil fahsya'i wal munkar itu tidak ada. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mari kita introspeksi ya dalam hal ini, ya dalam rangka kita itu betul-betul menjalankan mission sacred, misi suci yang diberikan oleh Allah, karena kita itu sebagai khalifatullah, karena kita ini adalah sebagai diplomat ya yang diberi misi untuk ibadah. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa kadzalika anta ayyuhal mu'minu akhrajakal haq ila hadid dari wa amraka fiha bi hikmatihi wa qama laka bi wujudit tadbir minhu minnatan minhu laka. Maka dengan demikian para salikin yang saya hormati, begitu juga wahai mukmin, wa kadzalika antal mu'min akhrajakal haq, maka dengan demikian Anda diciptakan oleh Allah di dunia ini ya, ila hadid dari, di dalam dunia ini, wa amaroka, dan kamu diperintahkan fiha, di dalam dunia itu, bihikmah, untuk mengabdi, untuk berkhidmah. Inilah Allah menjadikan manusia, tujuannya khidmah, ibadah. Wa qama laka bijudit tadbir minhu dzalik, dan sungguh Allah sudah menetapkan untuk Anda dengan wujud Maha mengaturnya, berupa nikmat pada Allah untuk Anda. Begitu kita masih nggak percaya. Kalau kita khidmah udahlah, diberi, nggak luwe, nggak keluwen, nggak mati karena ndak iso mangan. Lho ngono itu menungso wedine ra kaprah. Takutnya hidup itu ndak karu-karuan. Ini wah. Nah, padahal ini sudah disebut ya, wa qama tadbir minnatan, kamu dikasih nikmat minhu, kalau kamu itu semua itu laka kepadamu, kalau kamu itu adalah khidmah ya. Kita maunya adalah rezekinya, pangkatnya, tapi nggak mau khidmahnya. Ini manusia, mohon maaf ya, kira-kira kok begitu ya. Kita mau outputnya tapi tidak mau inputnya, kita mau hasilnya tidak mau prosesnya. Ini manusia pada umumnya.
umumnya ya. Fa inistaghalta fiha bitadbirin nafsika an aqi sayyidika faqala adalta an sabilil huda wa salakta masalik roda. Maka dengan demikian, apabila Anda menyibukkan diri untuk mengatur dirinya dari hak Allah sebagai tuannya, ini ya, yang ada itu kita itu lebih banyak menyibukkan kepentingan diri kita dari kepentingan perintah Allah. Dengan demikian ya, faqat adalta an sabilil huda wa salakta masalikar radda. Maka dengan demikian kita itu maka sungguh adalta sudah melenceng an sabil huda dari jalan yang diberi petunjuk oleh Allah, wasalakta dan satu jalan yaitu kalau Anda menjalankan tidak mau berkhidmah masalahkan rodda, itu adalah jalan menuju kerusakan, kehancuran. Bapak sekalian, tentu kita kan tidak mau kan dicap sebagai orang yang rodda, yang ditolak. Kita tidak mau kan dihajar, dicap sebagai orang yang betul-betul apa? Betul-betul melawan Allah. Kalau sudah melawan Allah, tadi qati'ah, kita akan diputus rahmatnya Allah kepada kita. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Semoga kita mendapatkan ridha, ma'unah dari Allah Ta'ala, dan kita insya Allah moga-moga menjadi ahlul hikmah kepada Allah. Kalau sudah al-hikmah berarti ahlul maghfirah. Kalau sudah al-maghfirah berarti kita adalah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq lam tarik ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.